People, welcome back to our YouTube channel. Kita kembali di Rabu Jitu yang bikin kamu jadi tahu. Oke, kali ini gue kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Kita akan membahas pembahasan yang benar-benar sangat informatif banget. Tapi sebelumnya, gue ingetin dulu untuk klik lonceng di bawah ini. Dan jangan lupa like and subscribe, oke? Di-share juga boleh. Nah, kalau misalkan ada Aspan People yang mau nanya-nanya juga boleh. Nanti di kolom komen nanti ditulis aja di situ. Oke, kita lanjut lagi. Nah, gue mau ngenalin kita kedatangan tamu spesial kali ini yaitu ada Dr. Carlos Joshua Christian Mewengkang. Benar, Dok? Betul sekali. Betul. Saya takut salah sebut. Nggak apa-apa, kepanjangan memang namanya. Oke. Gimana kabarnya, Dok? Puji Tuhan baik. Baik, alhamdulillah ya. Oke, gimana? Di rumah sakit lancar semuanya atau gimana? Lancar, cuman ya memang pasiennya semakin banyak ya. Oh gitu ya, aduh saya dengernya ngeri-ngeri sedap. Nah, Aswan People, beliau ini merupakan salah satu dokter umum di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Nah, seperti yang kita ketahui ya, dokter dan Aswan People, akhir-akhir ini tuh istilah happy hypoxia sering kali muncul dan dikaitkan dengan infeksi virus corona. Ya. Udah pasti yang sedang mewabah di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga kita lagi krisis-krisisnya lagi ya, Dok ya. Nah, walaupun memiliki nama yang benar-benar kayaknya kesannya happy gitu kan ya, bahagia gitu, tapi sebenarnya guys, ini tuh bahaya. Aduh, bahaya banget ya. Tapi kondisi happy hypoxia ini perlu waspadai banget. Sebenarnya happy hypoxia itu apa sih, dokter? Kita kan jadi kok ini ada lagi, ini belum kelar, ini ada lagi, ini belum kelar, ini ada lagi. Itu apa sih, Dok? Iya. Untuk ini introduction juga ya. Iya. Kalau pada pasien COVID itu memang punya banyak sekali komplikasi yang bisa terjadi. Okay. Karena dia adalah suatu infeksi yang menyerang saluran pernafasan, maka gejala yang utama pasti adalah pernafasan. Betul. Biasanya yang berat itu sampai terjadi sesak nafas. Okay. Orang batuk pilek sedikit pun itu sudah bisa kita katakan curiga COVID. Gitu. Suspek. Memang dari pedoman dari Dinas Kemenkes itu memang berubah-berubah, direvisi setiap ada perubahan. Itu yang mengatakan sampai sekarang bila ada gejala satupun dari gejala curiga COVID, itu sudah bisa kita kategorikan sebagai suspek COVID. Gitu. Apalagi tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya ya, yang sudah kategorinya udah merah. Bahkan kalau saya mau bilang hitam kali. Saking ininya ya, saking Dok. Banyaknya. Nah, untuk happy hypoxia itu salah satu dari komplikasi yang terjadi pada pasien COVID ya. Happy hypoxia sendiri itu kalau kita bilangnya hipoksia, berarti itu kekurangan oksigen dalam tubuh. Jadi kadar oksigen dalam tubuh kita turun drastis. Yang normalnya harusnya kita tuh bisa lebih dari 95% baiknya. Tapi itu bisa turun di bawah itu. Bahkan bisa lebih buruk sampai 70%, 80%, nah itu bahaya. Nah ini, terus ada kata-kata happy-nya. Nah berarti pada orang normal harusnya kalau dia sesak nafas sampai oksigennya turun, berarti kan dia akan mengatakan saya sesak, Dok. Iya. Atau dia sampai udah nggak bisa ngomong cuma gitu ya. Nah tapi kalau pada happy hypoxia, dia masih bisa ngobrol, dia masih bisa kayak orang normal biasanya aktivitas ya, Dok, seperti ya? Biasa. Nafas pun biasa, tapi ternyata oksigenasi dalam tubuhnya berkurang drastis. Itu biasanya kalau kadar oksigen itu berkurang, itu biasa penyebabnya apa sih, Dok? Yang paling berpengaruh lah ya di misalkan kayak kehidupan kita sehari-hari itu yang paling bikin ngedrop kadar oksigen darah kita tuh apa? Sebenarnya oksigenasi itu banyak penyebabnya yang bisa bikin turun ya kan, selain dari si COVID ini. Misalnya pada pasien dengan punya penyakit ginjal kronik yang cuci darah tuh, atau penyakit jantung, dan penyakit liver misalnya, penumpukan cairan dan lain-lain, atau penyakit paru tersendiri misalnya TBC dan lain-lain, itu juga bisa menyebabkan sesak nafas, yang menyebabkan turunnya kadar oksigen dalam tubuh. Cuman yang kita fokuskan ini pada COVID nih, karena COVID ini biasanya orang-orang ada yang tidak punya penyakit bawaan sebelumnya, tiba-tiba sesek. Kayak gitu.
Kalau dari habit kita sendiri di sehari-hari gitu ya, untuk yang cenderung kayak apa namanya, yang menyebabkan si kadar oksigen itu kayak dari kurang tidur deh dok, bisa nggak sih itu mengurangi kadar oksigen di dalam tubuh kita? Secara tidak langsung enggak sih ya. Enggak ya. Nah, kalau secara tidak langsung, karena kadar oksigen dalam tubuh itu akan turun bila paru-parunya dalam masalah. Atau yang membawa oksigennya yang bermasalah. Contoh misalnya pada pasien yang anemia, kurang darah, itu juga bisa. Gitu ya. Untuk aktivitasnya sih aktivitas enggak sih ya. Enggak ya. Kayak kurang tidur, takutnya kan kayak kebanyakan begadang, tiba-tiba apa-apa. Cuma itu faktor gitu resiko loh ya. Faktor resiko imunitas kita turun, jadi terinfeksi penyakit, terutama COVID. Nah itu kan tadi penyebab-penyebabnya ya dok ya. Kalau misalkan kita bicara tentang gejala, kalau kita terindikasi kena happy hypoxia itu apa sih dok? Kayak apa aja gitu kan? Ya, kalau yang tadi saya bilang, happy hypoxia itu pasiennya sendiri nggak mengatakan sesek. Jadi kita susah untuk mendeteksinya. Pasien yang kita rawat pun terindikasi karena dia punya gejalanya itu bukan seseknya sih. Misalnya dia lebih ke demam, mual, dan lain-lainnya yang suatu indikasi untuk dirawat. Akhirnya kita rawat, ternyata pas kita cek darahnya, oksigenasinya rendah. Gitu. Jadi memang agak susah untuk terdeteksi sih untuk happy hypoxia pada pasien yang tidak punya gejala sesak napas. Oke, memang agak-agak sulit ya dok ya, nggak kayak kita kalau misalkan terkena mau flu aja misalkan radang dulu atau apa kan gitu ya dok ya. Kalau ini nggak ada yang tahu, itu yang ngeri sih ya. Nah kalau untuk cara penanganannya itu sendiri itu gimana dok? Baiknya? Kalau misalnya penanganannya, kalau untuk pada teman-teman di rumah sana ya. Paling ya harus bawa ke IGD bila sudah ada gejala sesek ataupun lemas yang udah berat. Gitu. Kalau harus misalnya ada bantuan, karena harus ada bantuan oksigenasi. Nanti dari kita juga di rumah sakit pasti akan menentukan ini oksigenasinya cukup dengan alat begini atau harus alat yang lebih canggih lagi, maksudnya sampai harus pasang ventilator kita bilang, pasang saluran nafas. Gitu. Kalau misalkan kayak orang tanpa gejala atau yang kita biasa sebut dengan OTG, bisa terkena happy hypoxia juga nggak sih dok? Apa hanya cuman yang si positif benar-benar yang udah positif COVID aja gitu? Itu gimana tuh? Kalau untuk happy hypoxia, memang terrecordnya adalah kita terdapatnya itu memang pada pasien COVID ya. Jadi pada pasien yang OTG, kalau zaman sebelum ini kan kita memang masih mengklasifikasikan menjadi OTG, tapi untuk sekarang sudah enggak sih sebenarnya. Dari pedoman itu sudah enggak mengatakan lagi orang tanpa gejala. Cuman memang masih masyarakat masih pakai, nggak apa-apa. Itu memang kemungkinan besar adalah pasien yang positif tapi tidak punya gejala. Nah, yang pasien-pasien seperti ini biasanya tidak terdeteksi ya. Kecuali kalau mereka lagi MCU atau medical check up, mereka lagi pengen tes, ternyata hasil swabnya positif, tapi mereka tanpa gejala, ya otomatis mereka tidak ketahuan nih kalau ternyata oksigenasinya turun atau enggak selama mereka tidak melakukan pengecekan. Kalau misalkan kita lihat secara psikologisnya nih ya dok ya, dari pasien COVID dengan kondisi happy hypoxia ini kayak gimana sih dok? Psikologisnya dia, entah yang tergeletak lemas kah atau bagaimana, gimana tuh dok? Saya kan nggak paham ya gitu kan. Kalau untuk psikologisnya ya, untuk pasien yang mengalami happy hypoxia pada pasien COVID itu mereka lebih banyak ke arah fase denial ya. Jadi pada pasien-pasien tertentu suatu indikasi untuk rawat inapnya sebenarnya adalah karena oksigenasi turun atau happy hypoxia tersebut. Cuman karena mereka nggak ngerasa sesek, mereka nggak mau dirawat. Jadi mereka ada fase denial, saya nggak sesek kok. Saya masih bisa ngobrol, saya bisa video call, saya bisa ke kamar mandi sendiri. Beraktivitas seperti biasa. Iya, itu sih lebih ke arah fase denialnya. Karena memang tidak ada gejalanya, hanya terdapat pada hasil laboratoriumnya kadar oksigennya memang turun. Seperti itu ya psikologisnya. Kalau cara mendeteksi happy hypoxia bagi para pasien atau
yang isolasi mandiri nih di rumah kan dia kan nggak mau nularin ke orang-orang, tahu diri lah ibaratnya gitu ya dok. Jadi akhirnya dia mengamankan diri sendiri secara mandiri di rumah. Itu cara mendeteksinya gimana dok? Ya, bisa sih untuk mendeteksi Gimana? Caranya beli namanya ada pulse oximetry. Oke. Pulse oximetry itu ukurannya kecil aja. Dia yang kotak itu? Iya, taruh di jari. Oh iya. Nah, itu fungsinya untuk melihat saturasi oksigen atau kadar oksigenasi dalam darah, dalam tubuh kita. Gitu. Oh, iya, Nanti bisa dilihat di situ. Dia kalau misalnya kurang dari 95% sebaiknya ke rumah sakit. Oh gitu. Ada ini tertentu ya, maksudnya kayak kadar dari di bawah sekian berarti sudah terindikasi atau menuju ke situ gitu ya dok ya. Saya pernah dok pakai itu, saya pikir buat apa ya gitu kan, rasanya kayak gimana, cuman ternyata setelah saya tanya sama dokter yang memeriksa saya pada saat itu, dia bilangnya dengan alat ini si pasien tidak bisa berbohong lagi. Dalam arti gini, ketika ditanya kamu ada sesak nafas atau enggak kan yang tadi dokter bilang ya, oh enggak gitu, tapi ternyata pas dipakein alat itu ternyata laju oksigennya dia turun gitu kan, agak sesak. Emang gitu ya dok ya, emang iya, maksudnya ada karena ada beberapa pasien juga yang bilangnya sesak, tapi pas kita oksigenasi dalam tubuhnya oksigennya 100%. Ada juga sebaliknya seperti ada yang itu. Sebaliknya. Nah, yang kita takutkan adalah yang sebaliknya. Bilang nggak sesak, ternyata oksigenasinya turun. Nah, itu yang pada terjadi pada hypoxia. Oh gitu. Nah, alatnya itu sendiri sebenarnya mahal nggak sih dok? Waduh. Setahu dokter nih ya. Tergantung merek ya. Tapi memang ada banyak merek tergantung merek. Ya, range-nya pasti sih di bawah 2 juta, di atas 1 juta. Enggak, ada yang murah kok, cuma 300.000 kalau nggak salah. Tapi kan ya tingkat keakuratannya ini kan yang ya beda-beda ya dok, gitu kan, beda merek, beda kualitas juga. Iya. Oke, itu dia tadi tips untuk cara mendeteksi bagaimana hypoxia bagi pasien isolasi mandiri di rumah. Gimana sih cara menghindari atau cara memproteksi diri sendiri kita terhadap si hypoxia ini, bahkan virus COVID itu sendiri? Itu gimana dok? Ada tips-tips tertentu nggak nih secara dokter yang menangani langsung pasien yang ada di tempat Depak? Nah, 2 hari kemudian si Mawar ini melakukan swab lagi dan itu hasilnya negatif. Itu pertanyaan saya dok, sebenarnya itu tuh bisa kayak begitu atau